warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Putri Riana Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 210296. Saya merupakan mahasiswa Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Maya Kuswati selaku dosen Bahasa Indonesia yang sudah memberikan pemahaman materi yang sangat baik. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai esai. Esai terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Adapun daftar pustaka jika mengutip dari sumber tertentu. Tema esai yang saya ambil yaitu manajemen bisnis dengan judul e-commerce di era industri 4.0 dan society 5.0. Dalam membuka sebuah bisnis, pertama-tama diperlukan adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen bisnis itu sendiri, agar kita tidak melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal, karena berbisnis bukan hanya semena-mena untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kita juga diajarkan untuk menata secara baik modal hingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Berbisnis tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa, namun berbisnis juga bisa dilakukan oleh kalangan remaja, seperti halnya remaja saat ini yang sudah dibekalkan oleh teknologi yang sangat canggih, yang sudah bukan main, yang dimana setiap kegiatannya bisa dilakukan hanya dengan melalui media internet atau handphone. Dengan begitu, masyarakat dapat mengikuti tren yang ada pada masa kini hanya dengan menggunakan kecanggihan handphone yang dapat melakukan berbagai hal, seperti salah satunya adalah berbisnis online. Adanya perpaduan antara perdagangan dan kecanggihan teknologi ini dapat menciptakan sebuah ide baru seperti e-commerce. Jadi, manajemen bisnis itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan era 4.0 dan 5.0? Lalu apa itu e-commerce? Mari kita bahas penjelasannya satu persatu. Manajemen bisnis merupakan suatu kegiatan merencanakan sebuah usaha bisnis yang berbentuk barang ataupun jasa. Manajemen bisnis bisa juga diartikan sebagai kegiatan merencanakan yang dilakukan sebelum membuka usaha bisnis dengan tujuan agar bisnis tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya kegagalan. Rencana tersebut dapat berupa menentukan tujuan perusahaan dan target bisnis, menyusun strategi untuk mencapai tujuan, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, serta menetapkan standar kerja untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen bisnis, kita harus memperhatikan hal apa saja yang harus diambil dan hal apa saja yang harus dibuang. Misalnya seperti dalam membuka suatu usaha, kita memerlukan sebuah modal utama agar berdirinya sebuah usaha. Dan dalam modal tersebut, kita data atau catat pengeluaran, bahan apa saja yang perlu dibeli, dan jangan malah kita membeli barang yang bukan untuk usaha bisnis tersebut. Manajemen bisnis saat ini sudah melalui tahap perkembangan yang sangat canggih. Hanya dengan melalui media elektronik seperti handphone yang terjangkau oleh koneksi internet, kita dapat menemukan berbagai macam usaha bisnis yang dapat diperjualbelikan melalui e-commerce. Tentunya tidak sedikit masyarakat sekarang yang menggunakan fasilitas e-commerce ini, karena dinilai lebih praktis dan efisien. Masyarakat sekarang lebih memilih belanja di e-commerce dibandingkan dengan datang langsung ke toko atau pasar tempat barang tersebut dijual. Selain dapat meminimalisir waktu dan tenaga, jaringan e-commerce juga sangatlah luas. Kita dapat membeli produk yang berasal dari luar negeri sekalipun. Lalu, apa yang dimaksud dengan era industri 4.0 dan society 5.0? Era industri 4.0 merupakan tempat baru di mana internet dan cyber cycle system saling berhubungan dengan kombinasi internet, perangkat lunak, sensor, prosesor, dan teknologi komunikasi memainkan peran besar untuk memasukkan informasi ke dalamnya dan akhirnya menambah nilai pada proses manufaktur. Itu adalah menurut pendapat Bahrin 2016. Sedangkan Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri, di mana pada era sebelumnya atau era industri 4.0 merupakan manusia yang dapat mengakses dan juga membagikan informasi di internet menggunakan kecerdasan buatan. Namun, pada era 5.0, manusia itu lebih memfokuskan pada komponen manusianya. Selanjutnya ada e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang transaksinya melalui media elektronik, terutama jaringan internet. E-commerce ini harus dilakukan dengan terhubung melalui jaringan internet. Jika tidak terhubung dengan internet, maka e-commerce tersebut tidak dapat diakses. E-commerce sendiri juga merupakan sebuah laman atau website tempat bertemunya penjual dan pembeli di jejaring sosial atau media sosial tanpa jauh-jauh pergi ke pasar. Manfaat e-commerce tentulah sangat banyak, seperti
memiliki jangkauan yang luas, mudah diakses, praktis dan efisien, juga banyak peminatnya. E-commerce sendiri dapat kita akses dimanapun kita berada hanya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Kita bisa langsung menemukan produk yang diinginkan hanya dengan mencarinya di laman website tersebut. E-commerce yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar adalah seperti melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan masih banyak lagi. Masyarakat saat ini lebih memilih mengaplikasikan setiap kegiatannya melalui jejaring sosial. Selain terbilang mudah, tentunya juga dapat mengakses segala keperluan lebih luas. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana saat ini sudah menjadi era 4.0 dan bahkan mencapai 5.0. Jadi mau tidak mau masyarakat lainnya pun harus mengikuti perkembangan yang ada. Dan untuk manajemen bisnis seperti di era saat ini, dapat sangat memudahkan kita untuk menjadi pembisnis walaupun di usia muda. Kita dapat membuka usaha kecil seperti produk makanan, fashion, dan produk lainnya yang sedang tren di masyarakat. Bahkan untuk di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak pasar swalayan, toko-toko, dan mal-mal yang tutup. Akibatnya banyak masyarakat yang diberhentikan oleh atasannya dan membuatnya menjadi seorang pengangguran. Oleh karena itu, dengan kecanggihan e-commerce ini, kita bisa membuka usaha baru untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, masyarakat yang harus pergi ke mall tidak perlu khawatir karena mall tutup akibat pandemi, karena barang yang mereka cari akan mereka temukan di e-commerce ini. Dengan terciptanya e-commerce, cukup mampu meringankan pekerjaan manusia, seperti tidak perlu macet-macet di jalan, kepanasan di jalan, buang waktu dan tenaga untuk membeli segala sesuatu. Karena saat ini sudah dipermudahkan oleh teknologi yang canggih. Tentu dengan lahirnya era baru, manusia diharapkan lebih bisa untuk menata atau mengatur waktunya dengan sebaik mungkin. Dikutip dari laman Bahrin 2016 tentang Industri 4.0 dan Herdiansyah Deki 2019 tentang e-commerce di era Industri 4.0 dan Society 5.0. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga sangat bermanfaat bagi para pendengar dan penonton. Mohon maaf jika ada kesamaan kata dan banyak kesalahan yang saya perbuat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.